Halo, saya Mas Kran. Saya jor-joran. Oke, hari ini kita bahas apa ya? Lanjutin dulu yang kemarin. Masih ada satu belum habis. Tenaga kerja. UU Iya, tenaga kerja 12 ya. satu satu lagi. Oke, oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Tentang upah ya, terakhir. Kesejahteraan ya yang terakhir. Ya, bentar, coba saya share dulu undang-undangnya. Oke, pengupahan. Bagian kedua dari kesejahteraan ya. Ya, Nah, kan kemarin udah perlindungan sama kesejahteraan kan. sekarang setiap pasal 88. Jadi Mm-mm. kalau kerja kita harus ini ya mendapatkan upah dong, bukan gotong royong. Upahnya harus layak tapi ya. Tuh, Harus layak memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jangan diupah tapi sejam 1.000. Diupah sih, tapi kan nggak layak. mau apa 1.000? Ya kan kalau kerja 1 jam 1.000, kerja 5 jam dapat nasi putih sama tempe mendoan. Bisa Kasih lah, kuah lah ya. Dapat kuah kasih padang lah kuah. ya, nasi kuah padang. Mm-mm. Oke, oke, oke. Cuman yang janganlah, nggak boleh gitu. Harus layak, harus layak. Jadi pemerintah Jangan kita eksploitasi. pemerintah kita sebenarnya yaitu melindungi Ya, tenaga kerja kita. Jadi di pasal 88 ini kebijakan pengupahan itu diatur. Jadi ya, dari setiap pekerja itu berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, nah, upah upah itu tuh sebenarnya terbagi menjadi beberapa macam. ya ini kebijakan yang ditetapkan pemerintah ya untuk Ya, memenuhi yang tadi upah itu harus memenuhi kelayakan. kelayakan. Nah, layaknya itu apa sih? Nah, ini sektor-sektornya. Kalau Macam-macam bagian-bagiannya sektor. sektor. Yang Ini pertama kebijakannya itu ini. Pertama, kan yang biasa sering apa setiap tahun naik nih. ya Setiap tahun pasti naik nih. biasanya demo di ini ya apa di hari buruh Ya, itu untuk menuntut menentukan kenaikan upah minimum. upah minimum per daerah itu kalau nggak salah diberikan kebebasan kepala daerahnya untuk menentukan upah minimum di suatu daerah. Tuh, cuman memang nggak semua daerah, nggak semua kota menentukan sendiri. Jadi kalau misalnya kota A, dia merasa upah minimum provinsinya udah layak, Mencukupi setara dengan untuk di kotanya ya upah minimum kotanya UMK itu nanti sama dengan UMP. upah minimum Kalau provinsi. ya soalnya kan dibagi tiga kan, UMP provinsi provinsi, terus UMR regional. Regional. Berarti regional tuh ini ya mencakup beberapa kota kali ya. Nggak seluas Ya, provinsi, tapi lebih besar dari kota. Mungkin beberapa kota. Yang paling kecil yaitu upah minimum kota. Gitu. Jadi kalau udah sesuai, ya kota tidak perlu menentukan UMK sendiri, ikut UMR atau ikut UMP kalau memang sudah sesuai. itu upah Gitu. minimum. Itu upah Ada minimum. ada lagi Terus yang upah kerja lembur. Kalau lembur kita harus kerja wajib lembur. dibayar. Tapi ada syarat-syaratnya, kemarin sudah kita bahas. Nonton di Kalau video kita belum, yang nanti pertama ya. lihat di video yang ada di atas itu tuh. Nanti ada suggestionnya di atas itu. Itu ada yang bahas lembur. Oke. Terus ada Terus lagi upah upah tidak masuk kerja karena berhalangan. Mungkin sakit atau apa gitu kan, surat sakit atau apa itu keterangan kan apa berhalangan apa macam-macam sih halangan sih. itu juga kan sudah di Males gitu kan, pengen liburan gitu kan. oh kalau itu yang di poin D
Oh, di poin D. Iya, Cor. Karena kegiatan di luar pekerjaan. Betul. Misalkan Males. males, tidur, atau lagi piknik, habis weekend, mau long weekend, nah hari Seninnya masih piknik belum pulang, atau mungkin Oh. anaknya nganter anak, misalkan anaknya kompetisi atau ada kegiatan sekolah, orang tua harus nganter, Kalau untuk cuti gitu kalau kan, liburan sih masuknya ke yang E kayaknya. karena tidak karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Cuti. Cuti, ya, ya, Itu ya, juga ya, udah kita bahas sih di video sebelumnya sih. ya, betul. Nah, terus Terus diatur juga bentuk dan bentuk cara dan cara pembayaran. pembayaran upah. Terus Jangan jangan. dicicil ya, Nah, oh bisa sih sebenarnya. saya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang mingguan gajiannya. Tapi kan berarti udah ini, dari perjanjiannya memang dibayar mingguan. Bukan Iya. berarti gajian mingguan tapi dicicil gitu kan. Oh iya. Minggu ini setengah dulu, minggu depan sisanya, kan Hitung jangan. kan hitungannya jadi 1 bulan tetap sesuai dengan UMK, UMR ataupun UMP-nya yang sudah ditetapkan minimalnya. Tapi pembayarannya itu ya sebenarnya hampir sama kayak dicicil sih. Kan dibagi jadi 4 Ya, minggu ya. begitu. Tapi nggak kena bunga kan? Enggak, 0%. Tetap dong. Nah, terus jangan cuman kita menerima upah sebagai pegawai, tapi berhati-hati dengan denda dan potongan upah kalau seandainya Betul. kayak kita melanggar peraturan pemerintah, perusahaan dan lain-lain yang Ya, kalau sifatnya kita menjalankan merugikan. kewajiban dapat upah. Kalau kita melalaikan, melanggar, dapatnya potongan. Ya, jadi sistemnya reward punishment. Nah, terus kita juga Ya, akan bahas hal-hal yang diperhitungkan di upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, upah untuk ya, PPH, perhitungan pajak penghasilan. Nah, oke. pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud, bla 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 bla, terlalu panjang sih. Oke, lanjut Ya, langsung ke upah minimum. Upah minimum itu yang memenuhi kebutuhan hidup yang layak. yap. Jadi, nah ini yang tadi sempat dibahas oleh Cor, upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Ya, Terus sudah ada yang berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Itu yang itu dibagi-bagi lagi sih ya, memang itu nggak satu provinsi sama semua gitu ini yang kan. regional sih kayaknya, yang bahasanya Ya, regional itu mungkin. Jadi sebenarnya ya itu pemerintah kita menetapkan minimal upah yang layak itu untuk hidup yang layak itu berapa. Tapi ya, dan itu beda-beda ya di tempat apa, di setiap provinsi, di setiap kota kan itu beda-beda kan. beda-beda. Misalkan apa kayak di Jakarta sama di Semarang gitu aja UMR-nya udah beda karena apa, biaya Biaya hidupnya hidup. juga beda kan. Betul. Tapi Itu. ya maksudnya terkadang kan harus minimal yang layak. Ingat, minimal yang layak. Ya, Bukan berarti minimal yang layak. Oh, saya pengen UMR bisa yang nyicil motor kira-kira. Ninja gitu kan. Nah, atau saya mau beli Itu nggak rumah layak di. untuk hidup, bukan bukan nominal layak hidup itu, nyicil motor Nah, mahal tuh. Yang penting bisa sandang, pangan, papan. Ya ya. kan? Itunya yang minimal tuh itu. Atau, oh saya mau nongkrong di Starbucks seminggu setiap hari 2 kali. Nah, itu kan tidak layak. Kopi ABC Iya, aja jadi bukan cukup. bukan tidak termasuk kebutuhan Primer. tersier kali ya. Nah, itu masuknya ke tersier. Cuman yang primer, sandang pangan pakan tercukupi udah. Atau saya pengen beli, upah saya harus bisa beli Lamborghini. Itu kan Anda bermimpi gitu kan. Mimpi boleh, jangan ngayal. Nah, Oke, oke, lanjut. kita lanjutkan. Itu jadi komponen-komponennya itu diatur oleh keputusan menteri.
yang nantinya akan dipecah-pecah lagi untuk nominalnya dari gubernur, terus rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, sama Ya. bupati wali kota gitu. Nah, dan pemerintah juga ngejamin kita itu dibayar tidak boleh lebih dari UMR, UMK atau Tidak UMP-nya. boleh lebih rendah. Ya, Tidak tidak boleh boleh lebih, lebih lebih. mah boleh. Iya, 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 salah, salah, salah. Tidak boleh lebih rendah, kalau Tapi tidak ini boleh kayaknya di lebih. beberapa bidang, di beberapa kategori bidang pekerjaan doang sih ini. Eh, Istilahnya kalau orang kerjanya di UMKM kan nggak dapat UMR. oh iya, betul, betul, betul. Ya kan kayak kerja di kantin gitu kayaknya nggak semua dapat UMR sih. Hmm. Gitu. Terus ya itu untuk pengusaha juga ada peraturannya kalau tidak bisa membayar UMR, bukan UMR ya, upah minimum lah ya, bukan nggak selalu UMR. Hmm. Yaitu dapat dilakukan penangguhan. Tata caranya diatur dengan keputusan menteri. Ya. Nah, terus pasal 91, pengaturan pengupahan yang ditetapkan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh tidak boleh lebih rendah dari yang ada di undang-undang. Ya mirip lah ya sebenarnya sama yang itu tidak boleh lebih rendah dari upah Namanya minimum. upah Ya, minimumnya, betul. gitu. Nah, kalau misalkan lebih rendah atau bertentangan, kesepakatan itu batal di Di mata mata hukum ya. hukum, demi hukum, ya. Dan pengusaha wajib membayar ya Sesuai peraturan yang minimal berlaku. itu tadi gitu. Betul, 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 betul. Jadi udah dijamin sih sebenarnya. Nah, Cuma terus nanti tinggal juga, pelaksanaannya aja kan. nah, untuk biasanya kan ada golongan, jabatan, kayak gitu-gitu, Ya, skala upahnya. Nah, itu pengusaha yang menyusun. Jadi misalnya golongan, kalau di PNS sih ya biasanya yang golongan-golongan, terus jabatan. Jabatan, ya. misalnya jabatannya OB, tapi minta gajinya direktur kan nggak mungkin. Ya jadi direktur OP. Terus dari masa kerja, pendidikan dan kompetensinya itu biasanya ada sih eh, peninjauan upah itu dari pengusahanya atau perusahaan. Oke. Karena mungkin makin makin pekerjaannya ini bagus ya. Semakin Setelah meningkat. ditinjau, mungkin dapat layak untuk mendapatkan gaji lebih gitu kan, walaupun jabatannya mungkin nggak naik Mungkin bisa ya, bisa seperti kan. itu sih. Itu kan kebijakan dari Kebijakan perusahaan juga sih. perusahaan. Ya, Tuh. oke. Nah, itu yang tadi kan yang enak-enak tuh, upah. Nah, ini yang sedikit tidak enak sih. Upah tidak dibayar kalau misalnya kita nggak kerja. Ya jelas lah, kalau kita nggak kerja kan Ya jelas. nggak dapat upah. Kalau dibayar saya juga mau, ya kan, Nggak tidur, ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain, sebulan digaji. Oh bisa Pak, tidur nggak ngapa-ngapain. Tidur digaji. Wah, gimana itu caranya? Tester spring bed. Itu bukan tidur kali, nanti harus bikin laporan, ya kan? Iya, 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 iya. Harus ada bikin Nah, laporan, betul. tapi peraturan nomor 1 itu di pasal 93 tidak berlaku kalau ternyata nggak kerjanya karena sakit. Atau perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua pada masa haid. Sehingga nggak bisa kerja. Nah itu perusahaan masih tetap harus membayar. Jadi ada toleransinya ya. Toleransinya, betul. Tapi bukan berarti toleransinya banyak, seenak-enaknya pekerja juga enggak. Ada Ya. peraturannya juga. Terus misalnya gara-gara menikah atau Ya, menikahkan, mengkitankan, membaptiskan, istrinya melahirkan atau keguguran, ya. atau salah satu anggota keluarga dalam satu rumah ada yang meninggal dunia. Nah itu masalahnya kalau gitu berarti kalau misalkan yang meninggal amit-amit gitu ya, pamannya gitu gimana kan beda rumah. Oh, nggak bisa. Harus tetap masuk kerja, Nah, malamnya mungkin baru
melayar. Ya. Kecuali dia suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua. Keluarga ini ya, keluarga Keluarga inti lah. inti. Ya, kalau keluarga tidak inti asal ada dalam satu rumah itu nggak masalah. Ya. Gitu. Terus kalau bekerja, ya apa-apa? Ya, poin berikutnya. Oh, oke. Kalau pekerjanya menjalankan kewajiban terhadap negara, misalnya wamil, ikut wamil kalau ada wamil. Oh, Contoh, ya, 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 ya. apalagi ya? Misalkan, oh hari ini harus bayar pajak, misalnya. Kewajiban Karena kan terhadap nggak bisa negara. kita bayar pajak. Kalau misalkan kita ngurus ke kantor pajak hari Sabtu atau Minggu gitu kan, biasanya kan di weekdays juga, karena kantor pajak tutup juga kalau weekend. Iya, betul. Mungkin hal-hal Kalau kayak mau gitulah pulang ya. kerja, kalau ngurusnya pulang kerja juga tidak mungkin. Tutup juga. Tapi kayaknya kalau misalnya pajak sih biasanya kalau untuk perusahaan yang sudah besar biasanya ada akuntannya kali ya yang ngurusin untuk Kan pembayarannya. bukan nggak bilang wajib penghasilan tadi saya, Mas. Oh iya, betul, betul, betul. Iya. Misalkan saya punya pajak apa? Rumah, PBB, pembayaran PBB, atau apalah. Pajak kendaraan bermotor, atau Online. ngurus. Ya alasan Oh lah, yang iya, penting iya, bisa iya. cuti kan. Betul, 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 betul. Bikinnya tetap online bayarnya. Cuman alasannya tuh bayar gitu, jadi nggak perlu masuk kerja, tetap dibayar. Jangan bilang-bilang tapi. Ya, ya. Oke, lanjut aja, nanti ketahuan. Berikutnya, pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Nah, ini ya sudah, nggak boleh ganggu. Karena ya Jadi agama tetap kan. jadi tetap ya Kewajiban ibadah menurut agama ya ibadah itu nggak bisa yang lah. prioritas tetap. Betul. Tapi ya tetap jangan mengatasnamakan agama terus nggak kerja. Kalau mengatasnamakan bayar pajak itu masih nggak apa-apa. Ya, dosanya single. Kalau misalnya Iya, mengatas agama, dosanya double-double itu. gede. Dosanya Ya. sama yang di atas langsung soalnya. Nah, terus poin berikutnya, pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan. Tetapi pengusahanya tidak mempekerjakan, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Nah, tapi Apa nih? saya pernah tahu kasus begini enggak. Orang di-hire jadi misalkan marketing di bagian produk A gitu. Waktu interview kayak gitu nih, udah deal nih. Tanda tangan kontrak, waktu masuk, grup untuk brand A itu udah dibubarin. Waduh. Terus? Ya udah, masuk aja yang ada dulu. Ikut grup B lah atau apa. Tapi tetap digaji kan? Ya digaji, tapi kan kalau saya nggak mau, itu karena bukan itu yang dijanjiin pertama kan pekerjaannya. Oh iya, betul, 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 betul. Ya kan? Betul, betul, betul. Gitu. Oh, jadi Cuman mungkin ya gitu. pada Mereka nggak tahu prakteknya mau protes kemana. Protes masih ke belum perusahaan, bisa ya. disuruh resign. Ya kan, pengusaha juga nggak mau repot kan. Iya, betul. Gitu. Terus, Oke, ya, terus poin berikutnya, saat pekerja atau buruh melaksanakan hak istirahat. Ya, harus cuti. istirahat, bisa cuti, bisa istirahat per hari itu. Yang mingguan ya. Mm-mm. Ya, betul, betul. Jadi kalau misalnya Gitu. Sabtu atau Minggu, teman-teman bos telepon nih, masuk lembur. Mhm. Ya, Tuh. betul. Karena kan pekerja buruh juga butuh juga butuh istirahat, namanya juga manusia. Robot aja ada istirahatnya, Maintenance. ya kan, mesin aja ada maintenance-nya. Gitu. Iya. Dan peraturan istirahat itu juga udah diatur di apa ya, jam kerja ya. Di jam kerja, di video Di pertama bagian jam kita. kerja kita juga udah bahas tuh. Oke. Berikutnya, Terus pekerja melaksanakan tugas dari serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan pengusaha. Jadi kalau pengusaha nggak setuju, merasa nggak setuju ya tetap nggak bisa. Maksudnya kalau nggak pekerja digaji. nih ngajuin, oh saya di
dikasih tugas ini oleh serikat pekerja, jadi hari ini nggak bisa kerja. Kalau pengusahanya nggak bisa, itu istilahnya apa ya, mungkin dia nggak bisa ngasih izin lah gitu, Mungkin pekerjaan lagi tetap nggak masuk, ya itu potong gaji. pengusaha berhak tidak membayar. Ya, bisa potong gaji lah itu. Iya, Nah, ini yang itu paling enak nih. Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. ya yang di sekolahin lagi biasanya ya. Training, Ya, atau di sekolahin hmm, lagi. Biasanya sih training sih. training ya. Kemana kita selama berapa lama, seminggu. Itu Mm-mm. biasanya sih seperti itu. Enak lagi kalau trainingnya dibayarin, dikasih Biasanya uang jajan. biasanya sih seperti itu, tapi Ya, kontrak. ya. Kita nggak bisa. Setelah dikasih training harus kerja berapa tahun di situ gitu Ya, kan. biasanya sih seperti itu. Oke, Sertifikat next. trainingnya kan biasa Mm-mm. ditahan. Ya, betul. Nah, untuk yang sakit gimana nih? Kita bahas lebih detail lagi. Jadi Oke. misalnya sakit berkepanjangan, mungkin sakit yang cukup Hmm. berat, yang nggak cuman seminggu sembuh gitu. Jadi Ya. selama 4 bulan pertama, itu perusahaan tetap wajib membayar 100% dari upah. Hmm. 4 bulan kedua, berarti bulan kelima, 6, 7, 8. Ya. Itu dibayar 75% dari upah. 4 bulan yang Belum. ketiga, berarti 9, 10, 11, 12. Itu dibayar 50% dari upah. Hmm. Dan untuk bulan selanjutnya, Kalau lebih itu dari setahun ya. ya lebih dari Kalau setahun setahun, belum sembuh gitu. itu dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Jadi kalau Hmm. misalnya setahun kita nggak masuk gara-gara sakit, parah mungkin, itu paling lama setahun lebih dikit kali ya, mungkin habis itu PHK. Ya. Tuh. Oke, yang ini. Oh, tadi 2C apa ya? 2C itu Ayat 2C tadi. yang tadi itu, yang mana sih? Oh, membaptiskan, menikahkan itu Ya, ya. yang kayak Ini gitu-gitu. jatahnya. Atau yang Jatahnya kalau meninggal, melakukan itu, berapa lama. boleh berapa hari tetap mendapatkan gaji full. Jadi untuk menikah 3 hari. Kalau 4 hari, satunya potong cuti. Jadi nggak bisa honeymoon ya? Honeymoon cari long weekend. Bukan honeymoon, honey tree. 3 days. Enggak lah, kan 3 days kalau menikah kan. Apa kalau Kalau menikahnya. menikah, Jadi honeymoonnya sebenarnya nggak dihitung sih, karena biasanya menikah juga nggak butuh ini ya. Kalau misalkan nikahnya di weekend, kalau nikahnya di weekdays ya jadi ini berlaku. iya, 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 iya. Jadi mungkin buat yang mau nikah, mungkin bisa di hari Rabu kali ya. Jadi kan dapat Rabu, Jumat, Sabtu, Rabu, Kamis, Rabu, Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu. Minggu, weekend. Iya, Ini betul. honeymoon. Kalau nggak Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Senin, Selasa, Rabu nggak bisa. Potong cuti. Kenapa? Kan sampean nikahnya weekend. Berarti Senin, Selasa, Rabu itu kamu tidak masuk bukan karena menikah. Karena honeymoon, itu beda. Acaranya Sabtu, Minggu. Tanda tangan catatan sipil, itu hari Seninnya. Harusnya sih nggak bisa ya. Nggak tahu sih, Senin, belum pernah Selasa, nyoba. Rabu. Ntar lah kalau nikah cobain. Kamis, Jumatnya ngambil cuti. Nah, terus poin berikutnya. Oke. Jadi bisa menikah, ya, bisa menikahkan anaknya 2 hari, mengkitankan anaknya 2 hari. Silakannya kalau anaknya cewek semua. Aduh, Membaptiskan anak 2 hari, istri melahirkan atau keguguran amit-amit 2 hari juga. Terus ada itu keluarga inti yang meninggal 2 hari. Terus anggota bentar. keluarga dalam satu rumah, yang tadi paman misalnya satu rumah itu loh.
berarti di luar keluarga inti, tapi satu rumah, 1 hari. itu dapat 1 hari. Ya, Oke. misalnya neneknya atau siapanya kan mungkin. Ya, Eh, oke. Dan pengaturan pelaksanaan ketentuan Biasa, ayat 2 ini biasa. perjanjian. Di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Jadi diingatkan lagi, yang mau kerja, yang baru mau mulai, yang barusan diterima, sebelum tanda tangan kontrak, lebih baik dibaca kontraknya. Kalau ada yang tidak setuju, dibahas di awal atau cari yang lain. Jangan diterima tapi nanti ngomel karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Cor. Mau nanya, Cor. Oke, iya mas. Poin yang C. Heeh, Mengkitankan anaknya dibayar selama 2 hari. heeh. Nah, kalau anaknya kembar, Ya kan hitungnya kitanya tetap bareng. hitungnya tetap 2 hari atau 4 hari? Berarti kitanya jangan barengan. Jadi dapat Gantian. 4 hari. Iya, betul juga. 1 hari si A, udah 2 Besoknya B. hari, hari ketiga si B. Jangan besoknya, Oh hari iya. ketiga. Kalau misalnya mengkitankan anak tetangga. Ya asal nggak ketahuan kalau itu anak tetangga nggak apa-apa. Iya. Oke, lanjut. Makanya orang kantor jangan sampai tahu kita punya anak berapa. Kalau alasan kita nanti bisa ketahuan. Kok kitan lagi, kan anaknya kemarin udah kitan, nah kan ketahuan. Nah, itu yang tadi. Kalau misalnya full 100% upah pokok. Tapi kalau misalnya upahnya itu terdiri dari ada upah pokok dan tunjangan, upah pokoknya itu minimal 75% dari upah total. Oke, jadi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan tunjangannya di total 2 juta, Tunjangan tetap berarti ya? ya, iya tunjangan tetapnya 2 juta nih. Berarti ya upah pokoknya minimal 6 juta. Ya, betul. 3 Oke, kalinya, betul. Nah, lanjut pasal 95. pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Contoh, Pengusaha boleh menenda ya kalau ada terjadi pelanggaran kelalaian. oleh pekerja atau buruh yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian. Contoh, misalnya di garmen, Hmm, terus jahit baju. Bagian sininya kejahit ketutup gitu, itu kan kelalaian, ya. bisa kena denda. Gitu. Cuman ya saya nggak ngerti sih dendanya biasanya bentuknya apa, entah potongan gaji atau apa ya. Ya, itu kebijakan Atau perusahaan. tambahan target per hari gitu kan bisa aja. Bisa atau enggak mengganti kerugian, macam-macam sih, Ya. Oke, tergantung itu dari kebijakan sisi perusahaan. pekerja kena kena denda nih. Nah, Nah, pengusaha bisa kena denda juga kalau karena sengaja atau lalai terlambat membayar upah. Nah, dendanya itu ada persentasenya dari upah buruh. oh, ya. Nah, oh ini diatur, pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan pekerja atau buruh dalam pembayaran upah. Jadi dendanya udah ditentuin juga ya, nggak bisa seenak-enaknya gitu kan. Ya, ada aturannya juga sih. Ya, Nah, terus kalau misalnya perusahaannya dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka upah-upah dan hak lain dari pekerja atau buruh yang merupakan utang itu yang didahulukan pembayarannya. Jadi harus bayar gaji pegawai dulu tuh sebelum bayar utang yang lain. Jadi biasanya kan kalau ya. misalnya pailit ada penyitaan aset dan lain penjualan aset. Nah, itu Itu hasilnya untuk ini bayar dulu untuk gaji apa? Bayar gaji pegawai atau pegawai. apa? Pegawai pekerja atau buruh itu. Ya, Ya, sebelum bayar utang lain. ya.
Nah, itu hati-hati tuh. Tuntutan pembayaran upah untuk pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja ada expirednya ternyata, kayak obat. 2 tahun sejak hak itu terjadi. Jadi misalkan tanggal bulan ini Oktober misalnya, ya berarti sampai Oktober 2022. Kayak masa garansi aja, ada Jadi expirednya. buluk ya kalau enggak ya. Mm-mm. Gitu. Nah, Nah, jadi bareng. Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud pasal 88, penetapan upah minimum tadi di pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud di pasal demikian diatur lagi dengan peraturan pemerintah. pemerintah. Waduh, sorry. Gempa lokal. Iya, gempa lokal. Nah, sekarang pasal 98. Untuk memberikan saran pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan, itu biasanya melalui serikat pekerja, apa sih namanya, mengkonsolidasi dengan Dewan Pengupahan Nasional Provinsi dan Kabupaten Kota. Ya, ya. Anggota Dewan Pengupahan itu ada yang dari harus mencakup orang pemerintah, organisasi pengusaha, terus serikat Jadi pekerja, semua pihak lah ya. ya dari perguruan tinggi, karena yang menciptakan eh, yang menelurkan Lulusan-lulusan yang butuh cari kerja, pekerjaan ini nanti ya yang ya menelurkan yang gitu. menelurkan. Terus, Tapi kan nggak selalu perguruan tinggi ya. Kayak SMK kan juga bisa sebenarnya lulus SMK langsung kerja. nah itu dia, dan pakar. Ya mungkin udah cukup terwakili kali ya. Mungkin diambil paling strata tertinggi dari pendidikan kali ya. Mungkin. Mungkin bisa jadi. Kita Kalau bukan yang bikin undang-undang ya, jadi kita nggak tahu. Kita orang awam yang nyoba membahas ya ini yang udah tertulis saja. pandangan kita lah, benar atau Ya, salah, jadi kita nggak tahu nih mereka waktu bikin mikirnya apa, alasannya apa juga kita nggak ngerti. benar atau salah, ini hanya pendapat kita. Setuju atau enggak, Yoi. terserah. Yep. Oke. Terus tadi udah nomor 2 kan ya? Ya, sekarang nomor 3. Terus keanggotaan Dewan Pengupahan tersebut itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang tingkat nasional. Sedangkan yang provinsi, kabupaten atau kota diangkat diberhentikan oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Jadi inilah level-levelnya lah ya. Level-level si Provinsi, Dewan berarti nasional Pengupahan. presiden, provinsi Ya. gubernur, kabupaten bupati, kota wali kota ya. Yap. Oke. Nah, tata cara pembentukan, komposisi anggota, terus pengangkatnya gimana, ngeberhentiinnya gimana, job desk, Peraturan-peraturan itunya lah ya. tugas dan tata Untuk si kerjanya seperti Dewan apa, Pengupahan. itu diputuskan oleh presiden melalui Kepres. Oke. Di Kepres. Oke. Itu tentang upah. Nah, sekarang kita bahas kesejahteraan. Oke, jadi untuk kesejahteraan yang diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, disingkat JAMSOSTEK. Jaminan sosial tenaga kerja. Oh, sekarang udah diganti. Sudah diganti. Ini kan undang-undangnya udah lama. BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Ya, cuma beda nama doang sih. Beda istilah lah ya. Cuman prinsipnya mah sama untuk menjamin kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya. Betul. Nah, JAMSOSTEK itu
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada undang-undang sendiri tentang jam sostek. Kalau Betul. yang mau tahu tentang jam sostek, undang-undangnya bisa tulis di komen ya. Nanti mungkin akan kita bahas. Oke. Pasal 100. Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Nah, ini aku nggak ngerti sih, fasilitas kesejahteraan ini maksudnya apa ya? Apakah kayak koperasi gitu? Nah, penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tanda tanya sanakan Typo dengan lagi, ada yang mau ngelamar jadi juru tulisnya mungkin? dengan memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan tanda tanya haan. Ya itulah, typo 2 kali di 2 baris berturut-turut. Wow. Oke. Aduh. Oke, dilanjut. Entahlah apa inilah fasilitas kesejahteraan. Oh, fasilitas yang tadi saya tanya itu diatur lagi di peraturan pemerintah. Saya Oh masih tetap nggak iya. ngerti kenapa kayak gini nggak ditulis langsung, saya nggak ngerti. Eh, Mungkin biar makin banyak aja peraturannya kali ya. Biar kayaknya kerja gitu ya, padahal ya gitu aja, sebenarnya sama aja kerjanya, cuma dibagi-bagi gitu kan. Gitu ya, setuju atau tidak Oke, setuju, ini kembali pendapat lagi. pribadi. Betul. Oke, Nah, 101 Dalmatian. untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh, dibentuk koperasi pekerja atau buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. Karena kalau ada koperasi biasanya mereka akan jual barang-barang kebutuhan yang harganya lebih terjangkau dan bisa disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan buruh gitu kan. Jadi ya salah satu untuk menjamin ini ya kesejahteraan pekerja, buruh dan keluarganya gitu kan. Ya, contohnya kayak misalnya zaman sekarang sekolah. Iya, sekolah gratis buat buruh. Tapi sekarang kan sekolah online. Butuh handphone kalau nggak laptop ya. Ya, Mahal. ya, Nah, ya betul. koperasi bisa Untungnya sementara ini membantu. sudah ada ini kan yang bantuan untuk internetnya. Cuman untuk fasilitas teknologinya kayak laptop atau handphone belum, saya belum tahu sih, belum nemu kayaknya yang ada bantuan gitu dari pemerintah sih. Oh, biasanya ya itu koperasi. Bisa Jadi dapat akses lebih murah atau cicilan lebih ya ringan gitu kan ya. biasanya sih seperti itu sih. Yang setahu saya biasanya koperasi. Oke, ngambil laptop harganya sekian. Oh, potong gaji sekian selama berapa lama. Paling nggak kan Ya, lebih meringankan lah ya. gitu. Usaha Oke, terus pemerintah, pengusaha, pekerja dan buruh atau serikatnya itu berupaya menumbuh kembangkan koperasi dan mengembangkan usaha produktif yang ada tadi di ayat 1 itu. Jadi kalau koperasinya juga berkembang, nanti kan kalau akhir tahun usaha kan ada pembagian hasil ya, SHU itu ya kan. Berarti kan ya para anggota dari koperasi tersebut bisa dapat hasil usaha juga. Mungkin kayak sejenis cashback kali ya kalau dihitung-hitung ya. biasanya kalau koperasi sih ada yang simpan pinjam sih. Hmm, Jadi kan ada yang ya, mungkin pegawai A lagi butuh uang, pegawai B ya. ingin nabung. Jadi kan bisa dari situ sih. Diputer kayak sambil saya apa seolah-olah subsidi silang gitu ya. Ada yang mau Betul. nabung, uang tabungan ini bisa digunakan koperasi untuk memberi pinjaman pada yang lagi butuh cash gitu kan. Dengan bunga yang bersahabat biasanya. Ya, cuman kadang sahabat itu nusuk dari belakang. Bunga koperasi gitu juga nggak ya? Nah, kurang paham itu. Saya belum pernah masuk ke koperasi. Biasanya ke rentenir sih. Ya, oke. Nah, Oke, terus pembentukan koperasi itu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan juga, kan ada peraturan tentang koperasi ya. undang-undang Bikin apa? koperasi.
ya itu Dan kayak bunganya untuk simpan pinjam atau pembagian hasil usaha yang mungkin diatur di undang-undang, kami juga belum baca, jadi nggak tahu, atau tapi yang jelas ada. pembentukan mungkin mau ngebentuk koperasi, peraturan dan lain-lainnya lebih detail lah tentang koperasi itu Ya, ada. syarat-syaratnya gitu-gitu kan. Hmm. Mau bentuk koperasi, pekerjanya berapa? Satu, ya nggak bisa. Jadi ada syarat-syaratnya, minimumnya berapa gitu kan ya. Oke, untuk upaya-upaya menumbuh kembangkan koperasi diatur juga di peraturan pemerintah. Itu tentang Jadi pasal-pasal yang mengatur, menjamin tentang tentang kesejahteraan. kesejahteraan, betul. Tapi jangan lupa menuntut kesejahteraan, lakuin kewajibannya. Kalau enggak, tadi ada pasal juga yang ngatur denda, potongan upah. Hati-hati dalam bekerja, jangan lalai. Yep. Tetap waspada, tetap memberikan yang terbaik pada perusahaan, dan saya yakin perusahaan yang benar pun pasti menilai sih. Ya kalau kerjanya bagus, masa iya sih mau dibuang buat nyari yang belum pasti, gitu kan? Hanya begitu mendapatkan pasangan yang pasti, jangan Ya, coba-coba yang lain. Loh, ya gitulah. oke 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 oke. Jadi Oke, gimana nih? ini udah selesai nih ya tentang undang-undang tenaga Pasal-pasalnya kerja sih udah ini selesai sudah sih. selesai ya. Ada Nggak semua sih pertanyaan nggak, Cor? sebenarnya, ada yang nggak kita bahas karena mungkin tentang perusahaannya kita juga hubungan industri. Ini hubungan antara serikat kerja, serikat buruh dan lain-lain sih. Ya, Mungkin ini nggak kita bahas. Kita lebih ke arah pekerjanya sih, dari jam ya, kerja, karena yang dari kita rasain langsung gitu kan. Kalau ya jadi serikat buruh kan kita nggak ngerasain juga, dan mungkin kebanyakan dari teman-teman pekerja juga nggak ngerasain gitu kan. Lebih lebih menurut kami sih lebih penting apa sih yang jadi hak kita sebagai pekerja secara pekerja ya, bukan secara di serikat buruh atau gimana gitu. gitu. Biarlah yang serikat buruh ya mereka yang lebih ngerti aja gitu kan. Kalau ini kan kita melindungi hak kita pribadi sebagai individual pekerja gitu. Kalau Ya, serikat buruh kan udah pasti ada yang lebih ngerti gitu. Jadi supaya ya, teman-teman juga tahu lah. secara peraturan perundangannya yang diatur oleh pemerintah Ya, itu apa aja sih, hak kita sebagai pekerja itu bagaimana, kewajiban ya kita sebagai kewajibannya pekerja juga. kita harus seperti apa, terus hak sebagai perusahaan harus bagaimana, kewajibannya Ya, perusahaan itu apa, punishment, ada denda juga untuk pekerja maupun untuk perusahaan. Jadi pemerintah mencoba menjembatani dan mengatur lah, jadi tertata ya sebenarnya sih sama-sama seperti itu. dijamin hak dan kewajibannya lah. Supaya Betul. nggak ada yang bisa eksploitasi, nggak ada yang semena-mena gitu kan. Ya. Oke, berarti ini pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan udah selesai ya. Untuk yang mungkin ada pertanyaan atau apa atau ingin ngebahas apa bisa di komen di bawah. Mungkin nanti akan kita balas satu-satu, juga kita mungkin akan dibahas apa yang Ya, bisa jadi disarankan. masukan lah ya. Ya, oke, jangan lupa juga tetap jaga kesehatan. Semoga Yap, pandemi ini kita tetap turut berduka untuk banyak tenaga kesehatan kita yang juga berguguran. yap. Jadi semoga ya pandemi ini cepat berlalu. Dan Tetap bisa jaga kembali kesehatan. normal lagi ekonominya. Bisa Ya, kembali normal dan lebih baik lagi. dan kita Oke, bersilaturahmi juga tidak melalui Zoom atau aplikasi online lainnya. yap. Oke, Oke, sampai di sini dulu pembahasan video kali ini. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. salam Sampai jumpa. tolol. Salam tolol.